Ia dididik dalam ajaran Kristen Protestan aliran Lutheran yang sangat kental. Orang tua Carlo yang mendengar hal ini tentunya sangat marah, guys. Katolik itu adalah agama satu-satunya yang didirikan Kristus sendiri. Yang lain palsu dan kafir. Romo Carlo melakukan seluruh pelayanan itu benar-benar tanpa bayaran sepeser pun loh. Kalau dalam prosesnya kita menemukan keraguan, itu wajar, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 15 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Carlo Stipp. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Tübingen, Jerman sekitar abad ke-18. Waktu itu, kekristenan barat sudah sekitar 2 abad lamanya terpecah antara Katolik dan Protestan. Dan residu perpecahan masih terus terjadi hingga di abad ke-18 itu, guys. Nah, hiduplah seorang bernama Carlo Stipp dalam keluarga yang kaya. Ia dididik dalam ajaran Kristen Protestan aliran Lutheran yang sangat kental. Bisa dibilang cukup fanatik malah. Karena lahir dalam keluarga yang berada, ia kemudian disekolahkan oleh ayahnya ke Paris, Prancis untuk belajar bisnis dan bahasa. Namun sayangnya, karena revolusi Prancis meletus, ia harus mengungsi ke Verona, Italia. Disinilah perjalanan imannya dimulai, guys. Italia pada waktu itu, bahkan hingga saat ini adalah negara dengan penduduk mayoritas Katolik. Mau nggak mau, Carlo harus hidup berdampingan dengan para penganut Katolik. Kentalnya didikan orang tuanya membuatnya tidak mudah untuk beradaptasi di lingkungan ini. Ibunya bahkan menyuruhnya untuk jauh-jauh dari para imam Katolik, guys. Mungkin takut anaknya ini terpengaruh ajaran Katolik ya. Namun ternyata ia perlahan-lahan terbuka dan menerima kondisinya pada waktu itu di tengah umat Katolik. Ia mulai bergaul dengan para imam maupun umat awam Katolik, sehingga wawasan kekristenannya mulai terbuka lebar hingga pada keputusannya untuk memeluk agama Katolik tanggal 14 September 1792. Orang tua Carlo yang mendengar hal ini tentunya sangat marah, guys. Tapi ini wajar sih, namanya pindah agama itu bukan hal yang mudah diterima, apalagi dalam keluarga sendiri. Nah, yang disayangkan adalah kedua orang tuanya bukannya menggunakan dialog atau komunikasi dua arah, malah mengancam akan mencabut hak waris Carlo dan tidak akan mengakuinya lagi sebagai anak. Carlo yang sudah memiliki mindset yang baru tidak peduli akan hal itu, guys. Sehingga dia hanya fokus pada kehidupannya sebagai seorang Katolik. Bahkan dia terpikir untuk menjadi seorang imam atau pastor, guys. Mantap banget kan ya? Dari Kristen Protestan pindah ke Katolik terus mau jadi pastor lagi. Aplaus banget. Setelah 4 tahun memeluk Katolik, akhirnya lewat pendidikan calon imam yang panjang, Carlo ditabiskan sebagai seorang pastor tanggal 8 September 1796. Kecerdasannya membuatnya mendapat gelar profesor dalam bidang teologi, sehingga ia banyak berkarya dalam bidang pendidikan teologi di seminari di kota Verona. Tapi mengajar itu ternyata cuman sampingannya doang loh, guys. Waktu itu Verona belum menjadi kota yang maju kayak gini loh. Dulu itu masih banyak daerah kumuh di dalam kota yang ditinggali orang-orang miskin dan terlantar. Nah, karya utama Romo Carlo adalah pelayanan pastoral kepada mereka, plus mengunjungi penjara-penjara untuk memberi bimbingan rohani kepada para narapidana. Sayangnya, karyanya harus terhenti sementara karena adanya perang antara Austria dan Prancis di Wagram tahun 1809. Bentar deh, kan Romo ini di Italia. Yang perang kan Prancis dan Austria. Apa hubungannya ya? Betul, guys, tapi Italia menjadi pihak sekutu dari Prancis, sehingga situasi politik di Italia juga terpengaruh. Banyak korban berjatuhan dari kedua pihak, dan hal ini membuat Carlo terpanggil untuk melakukan pelayanan di tengah situasi berdarah itu, guys. Ia lalu memberanikan diri untuk terjun langsung merawat orang-orang sakit dan terluka di rumah sakit militer, bahkan sampai di medan perang sekalipun loh. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai seorang juru bahasa karena ia menguasai 3 bahasa, guys, yaitu Prancis, Italia, dan Jerman sebagai bahasa ibunya. Dan yang paling mengejutkan nih, Romo Carlo melakukan seluruh pelayanan itu benar-benar tanpa bayaran sepeser pun loh. Keren banget ya. Setelah perang berjilid-jilid berakhir, Romo Carlo kemudian menjadi pembimbing spiritual bagi banyak orang. Termasuk juga uskup setempat loh, guys. Walaupun dia ini bukan orang lokal kan sebenarnya. Pelayanannya sangat total sehingga banyak orang Kristen Protestan yang tertarik dengan kesucian hidup, kemiskinan, dan kerendahan hatinya.
Tercatat waktu itu sekitar 36 orang Kristen Protestan memutuskan untuk memeluk Katolik karena mendengar pewartaan Injilnya. Romo sendiri mewartakan Injil bukan berkoar-koar kayak Katolik itu adalah agama satu-satunya yang didirikan Kristus sendiri, yang lain palsu dan kafir. nggak begitu ya guys. Ia lebih mengutamakan dialog dan memberi penjelasan secara lembut kepada lawan bicaranya. Ya penuh hormat lah, gak maksa dan gak juga menyerang agama lain walaupun banyak pemahaman yang berbeda. Karya besar lainnya ia lakukan bersama Suster Luigia Poloni tahun 1840 dengan mendirikan perkumpulan Sisters of Mercy of Verona yang mengikuti aturan dasar dari Santo Vincentius de Paul. Misi utama dari tarekat ini mirip seperti karyanya yang pernah ia lakukan, yaitu merawat orang sakit di rumah sakit dan memberikan pendidikan bagi kaum muda. Tercatat hingga tahun 2015 sudah ada 2.300 biarawati dengan 230 komunitas di seluruh dunia dan terus berkembang hingga sekarang ini loh guys. Sekitar tahun 1856, Romo Carlo Stipp terserang sakit tumor dan terus memburuk hingga ia tutup usia tanggal 15 Desember 1856 di Verona. Romo kemudian dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 tanggal 6 Juli 1975. Nah teman-teman, ada banyak poin penting dari kisah hidup Beato Carlo sebenarnya. Salah satu yang bisa kita pelajari darinya adalah keterbukaannya terhadap perbedaan guys. Ini penting banget karena kita hidup itu pasti ketemu dengan perbedaan, apalagi buat teman-teman yang tinggal di Indonesia. Beato Carlo mengajarkan kita untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan. Kita diajak menanggapi perbedaan itu ya hal yang lazim, dan gak perlu reaktif menyerang pihak yang berbeda dengan berkata-kata kasar ataupun berkata-kata yang tidak sopan. Beato memberikan contoh nyata ketika berdialog dengan para umat Katolik saat ia masih Kristen Protestan, ataupun sebaliknya saat ia sudah menjadi Katolik. Beliau nggak marah-marah kan saat berhadapan dengan lawan bicaranya? Kenapa sih emang harus terbuka pikirannya? Nanti kan kita dibilangnya jadi nggak beriman. Keterbukaan pikiran ini penting guys, karena membawa kita kepada sikap kritis. Sehingga kita beriman itu bukan cuma beriman buta, yang percaya aja, percaya. Tapi juga bisa kita pertanggungjawabkan secara penuh. Kalau dalam prosesnya kita menemukan keraguan, itu wajar guys. Tapi disinilah kita berkembang, karena kita akan terus mencari yang benar dan baik itu seperti apa sih. Nah yang salah adalah ketika kita ragu, kita langsung meninggalkan iman kita tanpa mendalami dulu penyebab keraguan kita. Romo Carlo aja saat ia masih Kristen Protestan gak langsung pindah kan ke Katolik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah aku sudah terbuka pikirannya seperti Beato Carlo? Atau apakah aku justru seperti keluarga Beato Carlo yang tertutup dan fanatik? Kalau masih tertutup atau fanatik, mari kita minta kepada Tuhan agar memberi kita kekuatan untuk dapat memiliki keterbukaan hati terhadap perbedaan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beato Carlo Stipp. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ciao, matate!